Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin ikhwani fillah, tidak ada kata dan kalimat yang paling indah dan sempurna selain ungkapan rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin, atas curahan rahmat dan kasih sayangnya, pada hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan, kesempatan, keimanan yang masih tertancap kuat di dalam hati kita masing-masing. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, istiqomah merupakan salah satu tonggak yang sangat penting bagi sebuah bangsa atau umat agar bisa berjaya, menepati posisi yang mulia dan memimpin lajunya sebuah peradaban dunia. Suatu umat dapat kehilangan permata istiqomah, akan kehilangan arah dan mudah dikalahkan oleh musuh-musuhnya karena dengan hilangnya istiqomah. Moral akan rusak, perbuatan keji akan merajalela, kerusakan akan menyebar di mana-mana, kekacauan akan merata, dan umat-umat dihantui oleh sifat hasad, dengki, dan juga perpecahan. Sebaliknya, adanya rasa istiqomah akan memberikan buah yang manis di tengah umat yang berpegang teguh dengannya. Orang yang istiqomah itu hidupnya akan tenang, damai, taat, dan tunduk kepada Allah, tidak menyakiti orang lain, bersabar ketika disakiti orang lain, atau selalu berperan serta dalam melakukan perbaikan-perbaikan yang membimbing orang yang tersesat ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah adalah luzum taatillah, yaitu suatu konsisten dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang istiqomah adalah orang yang senantiasa konsisten taat kepada Allah, melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dan meninggalkan berbagai perkara yang haram. Orang yang berhasil meniti jalan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, maka ia akan mendapatkan surga sebagai tempatnya di akhirat. Sesuai dengan firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tanazzalu 'alaihim malaikatu allahi tanazzalu wa ahramu tu'atun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dan janganlah mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah dengan surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Kemudian Rasulullah pun bersabda, Kul amana billah summa takin. Artinya, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Maka, marilah kita untuk selalu istiqomah di jalan Allah, meskipun zaman terus berubah. Walaupun musim terus berganti, meskipun tahun-tahun tetap berlalu, mari kita manfaatkan sisa hidup yang Allah berikan, walaupun sementara ini, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan di dunia ini adalah nikmat yang harus disyukuri dengan berbagai upaya untuk meraih kebaikan dunia dan menjadi bekal untuk menuju akhirat. Lantas, bagaimana usaha kita agar senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk istiqomah di jalan Allah. Yang pertama, kita bisa selalu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana doa adalah satu-satunya senjata yang paling ampuh yang dimiliki oleh seorang muslim.
dengan kekuatan doa, takdir yang telah Allah SAW berikan. Tatapan kita akan perbaiki dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperbanyak doa kepada Allah, mudah-mudahan menetapkan hati kita untuk selalu istiqomah di jalannya. Sesuai dengan firman Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaina wa hab lana min ladunka rahmatan illa an wahab. Ya Rob, janganlah Engkau jadikan kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Quran Surat Al-Imran ayat 8. Kemudian yang kedua, kita bisa selalu berkumpul bersama orang-orang yang saleh, di mana teman adalah orang yang memiliki pengaruh besar dalam hidup kita. Sebab jika kita cenderung mengikuti apa yang dilakukan teman kita, jika teman kita melakukan keburukan, maka kita secara cepat ataupun lambat juga akan terbawa oleh arus keburukannya. Namun sebaliknya, jika kita berteman dengan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, maka kita juga akan selalu beribadah kepada Allah, secara otomatis pun akan ikut dan terpengaruh. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan, yaitu memperbanyak ilmu pengetahuan dan agama, di mana ilmu merupakan salah satu hal yang penting dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang beriman, seorang yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan, maka itu akan tertolak. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan terhadap ibadah kepada Allah. Seorang yang ingin istiqomah di jalan Allah sudah pasti harus memperbanyak ilmu pengetahuan dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga kita harus belajar memahami sifat-sifatnya dan memahami bagaimana cara mendekatkan diri kepadanya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, demikianlah ceramah singkat yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.